Yang belum nikah meremai ya nanti. Ada mani, ada madhi, ada wadi, dan ada kencing. Ini yang biasa keluar dari laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali ibni Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu rajulan madda'an, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Fa'amatul miqdada, lalu aku memerintahkan, menyuruh kepada Miqdad, ayyas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, lalu ia menanyakan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, fihil wudu'u, di dalamnya ada wudu. Muttafaqun alaih walafdu lil Bukhari, diriwayatkan Bukhari Muslim, lafadznya menurut Imam Bukhari. Ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Sayyidina Ali itu sering keluar madhi. Jadi ngapunten, ada anak-anak kecil ini, tidak apa-apa ya, yang belum nikah meremai ya nanti. Ada mani, ada madhi, ada wadi, dan ada kencing. Ini yang biasa keluar dari laki-laki. Lalu yang keluar dari perempuan juga ada, nanti kita jelaskan. Pertama yaitu madhi. Sayyidina Ali ini orang yang sering keluar madhi, karena dia ini menantu Rasulullah, mau tanya itu malu, Pak. Lalu Sayyidina Ali ini menyuruh temannya, namanya Miqdad. Miqdad, sampean tekok nopo? Apa? Aku itu sering keluar madhi. Nah, lalu Miqdad tanya kepada Rasulullah. Jawabnya, madhi itu di dalamnya ada wudu, maksudnya najis. Apa sih madhi itu? Ngapunten, madhi ini adalah cairan kental bening, yang mana keluarnya ini karena desakan birahi. Ono wong lanang ndelok bokonge wong wedok, wah wis birahi, Pak. Itu kadang-kadang keluar yang namanya madhi, nggak sengaja, atau membayangkan ya sesuatu yang membangkitkan birahi, atau maaf kalau suami istri mau berjima, ini akan membangkitkan birahi, itu juga keluar madhi. Madhi ini keluar dari laki-laki juga dari perempuan. Jadi perempuan itu kadangkala kalau sudah terangsang itu namanya keluar pelicin, gitu Bu ya. Ya. Nah, keluar pelicin itu namanya madhi. Wong lanang juga begitu. Ojo juga itu, Pak. Ya. Jadi sudah ada aturannya di sana.
Ya, ini namanya madhi. Dan keluarnya tidak memancar. Ya, keluarnya memancar. Beda dengan mani. Mani itu kental, keruh, putih. Kalau madhi kental, bening. Mani ini keluarnya itu memancar, disertai rasa nikmat. Ya Pak Jawa ya. Disertai rasa nikmat. Jadi setelah keluar itu milik laki-laki itu lemas. Nah, apakah perempuan juga keluar mani? Ada dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya perempuan juga keluar mani. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bukan putih keruh, agak encer ke kuning-kuningan. Itu kalau dalam hadis. Keluarnya tidak harus memancar. Kalau Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan begitu. Jadi tidak harus memancar. Kalau laki-laki keluarnya memancar. Laki-laki yang keluar mani ini bisa sadar atau tidak sadar. Kalau sadar itu dalam jima itu jelas sadar, Pak. Nah, kalau nggak sadar seperti anak gemuk itu loh, di sana tidur ya, lalu pagi-pagi lu kok basah, nggak sadar keluar mani. Ini namanya mimpi basah ya. Jadi keluarnya itu ada dek 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 begitu. Kalau di dalam beberapa kitab dijelaskan begitu, ada rasa nikmat. Terima kasih ya. Lalu ada namanya wadi. Wadi ini untuk laki-laki. Wadi itu bentuknya hampir seperti mani. Ya, kental, keruh, tapi kentalnya masih kental mani. Wadi ini keluarnya kadang-kadang tidak sengaja keluar, Pak. 1 tetes, 2 tetes, atau beberapa tetes. Biasanya setelah kencing. Atau biasanya orang ini setelah bekerja keras. Mikul semen keluar 3 kilo maksudnya. Ya. Umpamanya, jadi capek sekali, itu keluar yang namanya wadi. Ya, ini bukan mani, beda. Karena keluarnya tidak disertai dengan kenikmatan. Ya keluar biasa begitu aja, kencing, loh, kok ono putih-putih kental, itu wadi. Atau kita nggak sengaja, ya dari bekerja keras, kok ono sing koyo keluar ya, tapi gak ngoyo, kental putih, itu wadi. Lalu yang keempat sudah jelas yaitu kencing ya. Nah, empat-empatnya ini yang satu tidak najis tapi wajib mandi. Yang 3 itu najis tapi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu adalah mani tapi nggak najis. Umpamanya ngapunten, pakaian kita kena mani, cukup dikerik dikit saja ya. Setelah dikerik itu bisa dipakai sholat dan seterusnya karena tidak najis. Tapi kalau keluar mani wajib mandi. Yang ketiga tadi mandi, wadi, dan kencing itu tidak wajib mandi. Jadi umpamanya bapak-bapak kok seperti Sayyidina Ali tadi loh, delok ngapunten bemper titik, bemper iki delok umpamane langsung weng umpamane Pak ya. Loh,
abah kembali kok sih guyu ya, berarti sih jos sih ya, cocok guys untuk tok entek tapi sih jos ya. Jadi masih begitu, lama dipikir akhirnya kelenyer keluar najis ya. Jadi kalau untuk sholat tidak sah celana dalamnya atau sarungnya, tapi tidak wajib mandi, termasuk wadi tadi, kekeselan metu. Yo kok metu, wong aku metune gak kerasa enak, nah itu wadi ya. Nah, yang namanya mani baik perempuan maupun laki-laki, kalau yang perempuan tadi keluar mani itu juga wajib mandi. Kata hadis disebutkan, siapa yang lebih dominan maninya laki-laki atau perempuan, maka kemiripan di situ yang paling dominan. Makanya anak itu ada yang dominan ke ibunya, ada yang dominan ke tetangganya. Oh, kok tetangganya? Ke suaminya maksudnya. Tetangganya ya gak cocok ya Pak ya. Jadi ada yang cenderung ke istrinya karena dominan mani istrinya. Itu di dalam hadis disebutkan begitu. Jadi kita upayakan harus faham satu persatu ya. Nah, yang dari ibu-ibu selain itu ada yang namanya keluar darah, yaitu darah haid atau darah nifas atau darah istihadah yang kemarin sudah kita sebutkan. Termasuk ada keputihan. Ibu wonten nggih? Keputihan ini tersendiri nanti pembahasannya, karena ini masa ada ikhtilaf keputihan itu najis atau tidak. Itu ada silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan keputihan itu najis, ada yang mengatakan keputihan itu tidak najis ya. Wallahu a'lam ya. Ada pertanyaan mungkin ya. Ini pertanyaannya Pak Budi, mudah-mudahan tidak pengalamannya ini ya. Jadi bepergian lalu pas nyupir bawa sepeda motor ikut lihat cewek terus keluar mandi. Nah di situ kan wudhu. Ini maksudnya wudhu itu najis Pak ya. Tidak cukup kalau celana dalamnya kena mandi terus wudhu sholat, itu sholatnya tidak sah ya. Salah satu syarat sahnya sholat itu bersih dari hadas, baik pakaian, tempat maupun badan. Nah ini pakaiannya nggak bersih, sebaiknya nek seperti itu ke kamar mandi Pak. Kamar mandi dibuka, celana dalamnya diucek, dicuci di kamar mandi itu. Tapi jangan lupa ya, setelah masuk pintunya ditutup dulu ya. Nanti pintunya nggak ditutup repot nanti ya. Jadi setelah pintu tutup diucek, setelah bersih tidak apa-apa dipakai, basah-basah dikit tidak apa-apa, kan najisnya sudah tidak ada, wudhu tidak apa-apa ya. Jadi begitu, jangan sampai nanti kadang-kadang ngapunten orang yang makannya terlalu banyak gizi itu kadang-kadang sering Mbak ya, delok opo titik, jangankan delok cewek ya, delok wedhus lho, kadang-kadang ya wis ngono ya, delok wedhus tok wae, apa meneh wedhus jilbabi ya. Nah sudah begitu najis, ke kamar mandi dicuci dulu ya. Dicuci apanya ya? Sudah semuanya ya, celananya ya, kemaluannya dicuci. Jangan sampai
celananya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.